Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat mengerjakan latihan, semangat belajar, meskipun di rumah saja. Dan semoga juga wabah corona ini segera selesai. Pada kesempatan kali ini, misalkan menyampaikan materi tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Perkembangan industri yang demikian pesat di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari dan menguasai daerah penghasil bahan baku. Contohnya, mereka datang ke Indonesia seperti materi yang sebelumnya sudah menjelaskan ke kalian. Nah, dari situ muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang politik. Seperti yang sudah dijelaskan, kolonialisme pada mulanya menguasai dan mendominasi suatu wilayah baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Setelah itu, kaum kolonial akan berusaha mendominasi daerah tersebut secara politik. Yang pertama, Portugis. Di bidang politik, kebijakan yang dilakukan oleh Portugis yaitu yang pertama, setelah menguasai Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruhnya ke Maluku. Jadi setelah dia menguasai Malaka, dia memperluas wilayahnya ke daerah lain. Yang kedua, dalam pertikaian antara kerajaan Hitu dan kerajaan Seram, Portugis memberikan bantuan kepada Hitu. Sebagai imbalannya, Portugis mendapat hak monopoli perdagangan. Dan yang ketiga, dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore, Portugis memberikan bantuan kepada Ternate agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Dan yang keempat, Portugis juga ikut campur dalam urusan kerajaan. Di Ternate, Portugis menurunkan Raja Tabarigi dan mengangkat Sultan Hairun. Kemudian setelah 10 tahun, Portugis ingin mengembalikan kekuasaan kepada Tabarigi dengan membunuh Sultan Hairun. Jadi itu 4 kebijakan yang dilakukan oleh Portugis di bidang politik. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Inggris. Yang pertama, di bawah bendera EIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Yang kedua, baru pada abad ke-19, di bawah pemerintahan Thomas Raffles, Inggris dapat menanamkan pengaruh politiknya di Indonesia meskipun hanya terbatas di Pulau Jawa saja. Dan yang ketiga, kebijakan yang dilakukan oleh Belanda, yang pertama yaitu memperluas pengaruhnya yang dilakukan dengan membentuk VOC. Di sini Belanda mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat yang dilakukan dengan penguasa setempat. Yang kedua, di Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hitu dan Ternate. Kemudian di Jawa, VOC berhasil menguasai kota Jayakarta dengan menyingkirkan kerajaan Banten. Dan yang keempat, di Sulawesi, VOC berhasil memaksa penguasa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Kebijakan di bidang ekonomi, seiring perkembangan industri di Eropa, maka kebutuhan akan bahan baku seperti rempah-rempah juga meningkat. Makanya serikat-serikat dagang Eropa yang bertugas memasok bahan baku merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu wilayah, salah satunya yaitu di wilayah Indonesia. Garis besar kebijakan ekonomi pemerintah kolonial di Indonesia dalam kurun waktu abad ke-16 sampai ke abad ke-17. Pertama, kebijakan yang dilakukan oleh Portugis di bidang ekonomi, yaitu di Maluku Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga dia mendapatkan hak istimewa. Hak istimewanya apa? Yaitu untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian Portugis juga berhasil memonopoli perdagangan lada yang ada di Samudra Pasai, Aceh, dan Minangkabau, Sumatera Barat. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan oleh Inggris. Kegiatan ekonominya dilakukan oleh Serikat Dagang EIC atau East India Company. Mereka berhasil menjalin perdagangan dengan beberapa kerajaan. Namun, mereka gagal memonopoli perdagangan karena terlalu memaksakan aturan-aturan sehingga tidak mendapat dukungan penguasa setempat. Jadi meskipun mereka
memberi kebijakan, mereka gagal untuk memonopoli perdagangan. Yang ketiga, Belanda. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di Ambon, di bawah Gubernur Jenderal pertamanya yakni Peter Bot. Kedua, VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar produksi tidak meningkat. Ketiga, pada 31 Mei 1619, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta. Sejak itu pula VOC mengubah Jayakarta menjadi nama Batavia. Jadi asal-usul Jakarta berubah jadi Batavia itu karena VOC. Yang keempat, dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa serta wilayah lain seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. VOC melakukan monopoli lada di Banten setelah berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang keenam, VOC menerapkan tanam paksa di beberapa daerah yang dikuasai, seperti penanaman kopi di Priangan pada pertengahan abad ke-18. Yang ketiga, kebijakan di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Hal ini disebabkan fokus perhatian pemerintah kolonial hanya mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada kebijakan dalam bidang sosial budaya, kebijakan itu cenderung mendukung kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Contoh kebijakan di bidang sosial budaya yaitu pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Dan pemerintah Raffles juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan untuk memajukan kebudayaannya. Yang keempat, kebijakan di bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan, Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda atau Indonesia. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang meliputi bidang pengajaran dan pendidikan bagi bangsa pribumi di Hindia Belanda. Dalam bidang pendidikan, ini didirikanlah bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat. Yang pertama, sekolah kelas 1. Ini dikhususkan untuk anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan, dan orang bertahta, jadi kaum bangsawan. Nah, yang kedua ada sekolah kelas 2, dikhususkan untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Dan yang ketiga, sekolah pamong praja atau Osvia. Dan yang keempat adanya sekolah dokter Jawa atau Stovia. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Pengaruhnya sama seperti materi sebelumnya, ada di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Pengaruh politik yaitu dengan kedatangan bangsa barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial. Dengan demikian, ada pembagian hak-hak tertentu seperti hak untuk memonopoli perdagangan kepada pemerintah kolonial. Dengan fakta seperti ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure atau secara hukum. Jadi secara hukum tertulis, penguasa memiliki kekuasaan di wilayahnya, tapi secara de facto atau kenyataannya pemerintah kolonial lah yang memiliki kekuasaan di wilayah itu. Kemudian yang B, pengaruh di bidang ekonomi. Pada masa Herman William Daendels, pemerintah kolonial mengarahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyer, Banten, hingga ke Panarukan, Jawa Timur. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya. Pembangunan fasilitas-fasilitas keamanan ini dilakukan dengan cara kerja rodi. Akibatnya tidak sedikit
rakyat Indonesia yang meninggal dunia dan menjadi korban dalam kebijakan Dendels ini. Selain itu, kemiskinan dan kemelaratan timbul di mana-mana. Karena apa? Karena dengan mempekerjakan rakyat untuk membangun jalan raya itu, dia dilarang untuk membajak sawahnya. Jadi dia tidak bisa mencari penghasilan. Dan yang kedua, pada masa Thomas Raffles, pemerintah kolonial berusaha menerapkan kebijakan ekonomi liberal, di mana ini menguntungkan rakyat dan pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, Raffles pun menerapkan kebijakan kerja rodi dan pemungutan paksa untuk mengisi kas pemerintahannya. Jadi rakyat dipaksa untuk membayar pungutan. Dan rakyat Indonesia akhirnya menderita juga seperti pada pemerintahan kolonial sebelumnya. Yang ketiga, pada masa berikutnya, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengerahkan seluruh potensi rakyat Indonesia untuk membangun negara Belanda. Jadi sejak tahun 1930, bersamaan dengan berpisahnya Belgia dari Belanda dan berakhirnya perang Diponegoro, Raja Belanda Willem I menyatakan kas Belanda mengalami kekosongan. Saat itu tidak ada sumber lain yang dapat menyelamatkannya kecuali daerah jajahan Belanda, yaitu Indonesia. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa. Jadi rakyat dipaksa untuk menanam komoditas tanaman ekspor. Melalui tanam paksa, para petani ini menanamkan tanaman komersial yang menguntungkan atau yang bisa dijual. Tapi dia dibayar dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga, pengaruh sosial. Dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yakni kelompok masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing seperti Tionghoa, India, dan Arab, kemudian masyarakat pribumi. Dan yang keempat, pengaruh terhadap kehidupan budaya. Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal yang ada di Indonesia. Muncul berbagai tradisi barat yang berkembang dalam masyarakat pribumi. Misalnya seperti di kalangan bangsawan muncullah tradisi dansa. Dansa itu dibawa oleh bangsa Eropa. Selain itu, banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah tercampur tangan Belanda. Yang kelima, pengaruh terhadap pendidikan. Jadi diterapkannya kebijakan politik etis tadi pada masa pemerintah kolonial Belanda memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Walaupun golongan terpelajar masih sangat terbatas dan ditujukan untuk memperoleh pegawai rendah yang berpendidikan. Kaum terpelajar ini yang akan menjadi penggerak tumbuhnya nasionalisme. Mereka menjadi tulang punggung meningkatnya kesadaran bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.